Silakan bisa dimulai. Sudah kelihatan belum? Udah kawan, sudah kelihatan. Sudah. Baik, sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok Kerajaan Singasari dari MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Anggota kelompoknya saya sendiri, kemudian Ivoni, ada Baskara, dan juga ada Alia Putri. Ini lanjut aja. Atau pengantar. Pada pertama-tama saya akan mempersembahkan tentang konsep kilat dari latar belakang Kerajaan Singasari. Jadi konsep kilat itu secara garis besar Kerajaan Singasari ini berdiri karena apa dan latar belakangnya apa. Nah, pertama-tama perlu kalian ketahui Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok di daerah Jawa bagian timur. Nah, Ken Arok ini siapa? Ken Arok ini adalah pada dulunya merupakan bupati dari Tumapel, yang mana pada saat itu dia bersama para kaum Brahmana mengalahkan Kertajaya yang merupakan raja dari Kerajaan Kediri, dan pada saat itu Kerajaan Kediri hancur. Nah, maka dari itu Ken Arok mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Singasari. Nah, kerajaan ini diperkirakan terletak di daerah sekitar Malang, Jawa Timur, pada abad ke-13 Masehi. Nah, kerajaan ini itu bercorak Hindu. Nah, kerajaan mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kertanegara antara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Hindu dan Buddha berkembang dengan baik, bahkan terjadi sinkretisme antara Hindu dan Buddha dalam bentuk Siwa Buddha dalam aliran Tantrayana. Nah, kalau kalian ingin mengetahui sinkretisme itu adalah perpaduan antara dua kepercayaan yang menjadi satu. Jadi misalnya sinkretisme antara Islam dan Kristen mengakibatkan apa seperti itu. Jadi perpaduan antara dua kepercayaan. Dan perlu kalian ketahui, agama Hindu itu lahir dari sinkretisme juga loh. Dari kepercayaan kerajaan Hindu kuno, kepercayaan Hindu kuno dengan isi dari kitab Weda yang dibawa oleh bangsa Arya. Nah, Kertanegara ini memiliki visi Dwi Pantara untuk menjadikan Singasari sebagai kerajaan yang besar. Nah, Kertanegara sendiri itu menganut aliran Tantrayana ya, seperti yang tadi saya bilang. Kertanegara ini memiliki visi Dwi Pantara. Untuk itulah ia melakukan perluasan daerah kekuasaan Singasari dengan menaklukkan wilayah. Yang pertama ada Pahang, kemudian Sunda, kemudian Bali, Kalimantan Barat Daya, hingga Maluku. Penguasaan daerah tersebut itu merupakan strategi dari Kertanegara sendiri untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina. Yang mana pada saat itu tentara Mongol dari Cina itu mulai melakukan pergerakan untuk menguasai Nusantara. Nah, pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahesa Anabrang. Singasari ini menjalin hubungan kerjasama dengan penguasa Melayu dan menghadiahkan patung Amogapasa kepada penguasa Melayu. Nah, seperti yang digambar, ini merupakan prasasti Amogapasa yang diberikan kepada kerajaan Melayu yang pada saat itu masih di bawah pimpinan kerajaan Sriwijaya. Nah, saya punya kuis nih. Daerah mana yang tidak pernah dikuasai oleh kerajaan Singasari? Ada yang tahu? Jerman Barat.
Siapa bukan, itu? maksudnya di antara dua pilihan ini, A atau B. B, boy. Jadi Yang bener yang mana? ya simpan jawaban masing-masing karena jawaban yang benar adalah Makassar dan Malaka. Ya, Kan ya. tadi sudah sudah saya Kalau saya bilang. kan belum jawab itu, saya pengen ikutan itu. Waduh. Kerajaan Singasari ini melakukan perluasan di Dahang, Sunda, Bali, Kalimantan Daya, dan Maluku. Nah, makanya Makassar dan Malaka ini tidak termasuk daerah perluasan dari Singasari. Nah, kemunduran dari kerajaan Singasari ini diakibatkan oleh serangan dari Kediri yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Kartanegara. Untuk melawan serangan Jayakatwang ketika itu, Kartanegara ini dibantu oleh Raden Wijaya. Pasukan Raden Wijaya berhasil menghalau serangan dari Jayakatwang. Namun, pasukan utama Jayakatwang tetap berhasil masuk ke istana dan membunuh si Kartanegara. Ya, jadi walaupun serangannya itu tetap dihalau, tapi Kartanegara sendiri telah terbunuh oleh pasukan inti dari Jayakatwang yang mana dari kerajaan Kediri. Setelah kejadian tersebut, Raden Wijaya dan pengikutnya meloloskan diri nih ke tempat lain. Setelah Kartanegara wafat, kerajaan Singasari pun berakhir. Jenazahnya pun dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi di daerah Pandaan dan Candi Singasari di Malang. Nah, Raden Wijaya ini berhasil membalaskan Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol. Jadi Jayakatwang itu berhasil digugurkan dengan bantuan tentara Mongol oleh Raden Wijaya. Nah, pertanyaan lagi nih, apa yang Raden Wijaya lakukan setelah runtuhnya kerajaan Singasari? Ayo. A. Balas dendam kepada Jayakatwang. B. Mendirikan kerajaan baru. A kan? Dua-duanya benar. Jawaban yang benar adalah B. Mendirikan kerajaan yang baru. Setelah kan tadi sudah saya bilang kerajaan Singasari itu ketika runtuh, Raden Wijaya itu kabur bersama pengikutnya dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit. Seperti itu. Jadi sebenarnya kerajaan-kerajaan di Jawa ini sangat berkaitan ya. Jadi dari kerajaan Mataram kuno, kerajaan Medang, kerajaan Kahuripan, hingga kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Jadi semua itu berurutan. Jadi yang pertama berdiri, lalu runtuh, berdiri lagi, runtuh, berdiri lagi, runtuh, ya gitu-gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang raja-raja. Raja-raja yang memerintah. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok ini memerintah dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Merupakan pendiri kerajaan Singasari sekaligus juga menjadi Raja Singasari yang pertama, bergelar Sri Rangga Rajasa Sangamurwa Bumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau Girinda Wangsa. Ken Arok hanya memerintah sekitar 5 tahun sampai 1227 sampai Ken Arok itu dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes yang merupakan anak tiri dari Ken Arok sendiri. Ken Arok dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua, ada Anusapati. Anusapati ini adalah anak tiri dari Ken Arok ya, dari pernikahan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Anusapati memerintah sekitar 21 tahun. Wah, lama juga ya. Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dan kesenangannya yaitu menyambung ayam. Sangat-sangat mengherankan ya. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya membongkar dan sampai juga ke Tohjoyo. Ke Tohjoyo ini anaknya dari Ken Arok yang dengan Ken Umang. Nah, akhirnya Tohjoyo ini ingin membunuh Anusapati. Tohjoyo ini membunuh Anusapati dengan keris buatan Empu Gandring. Nah, keris buatan Empu Gandring ini sangat ikonik kalau di kerajaan Singasari karena yang membunuh Tunggal Ametung itu Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring. Nah, ini sekarang digunakan lagi oleh Tohjoyo untuk membunuh Anusapati.
Jadi saling membunuh ya, mempunyai anak, kemudian dibunuh oleh anak tirinya, kemudian dibalaskan dendam oleh anaknya sendiri, kemudian dibalaskan dendam lagi oleh anak tirinya, ya seperti itu hingga kelanjutannya. Pada tahun 1248 Anusapati ini meninggal, yang kemudian jenazahnya didarmakan di Candi Kidal. Yang ketiga ada Tohjoyo yang memerintah tahun 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Merupakan raja yang waktu pemerintahannya paling singkat, yaitu tidak sampai 1 tahun. Namun Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahasa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki Singgasana. Tohjoyo meninggal di Katang Lobang akibat melarikan diri saat perang melawan Ranggawuni. Ranggawuni memerintah sekitar 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni ini naik tahta kerajaan Singasari pada tahun cek. Waktunya, Pan, diperhatikan waktunya ya. Ini baru raja-raja loh. Ya, diperhatikan. Oh iya. Ayo. Yang gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahasa Cempaka yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabaya dan gelar Narasingamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di buku paket sejarah. Dan yang kelima ada Kartanegara. Kartanegara ini merupakan raja yang paling terkenal di kerajaan Singasari dan merupakan raja yang memerintah pada masa kejayaan Singasari, bergelar Sri Maharaja Sri Kartanegara, merupakan raja Singasari yang terbesar. Ekspedisi Pamalayu, kemudian Kartanegara meninggal akibat ditaklukkan oleh Jayakatwang seperti saya bilang. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Alia Putri. Nah, sekarang sosial dari Kerajaan Singasari. Lanjut. Bang. Slide. Udah. Kelihatan belum? Enggak, ini baru Sosial. baru itunya doang, Bang, yang slide selanjutnya. Bentar, seperti. Nah, yang pertama tuh sosial pada masa pemerintahan Ken Arok itu tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Ken Arok ini, secara singkatnya, kehidupan sosial di masyarakat pada masa Ken Arok itu sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakatnya juga terjamin. Nah, mungkin juga ada yang menjadikan para Brahmana itu meminta santunan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya. Nah, perhatian Ken Arok juga bertambah besar ketika ia menjadi Raja Singasari dan menjadikan kota Tumapel itu sebagai ibu kota kerajaan Singasari. Kekuasaannya meliputi Sungai Brantas dan Malang, dan kekuasaan Ken Arok berakhir ketika ia dibunuh oleh Anusapati. Bang. Udah kelihatan belum? Yang Anusapati? Belum. Nah, ini sekarang pemerintahan Anusapati. Nah, kehidupan sosial kerajaan Anusapati itu tuh selama 20 tahun tuh nggak ada perubahan yang signifikan. Malah Anusapati itu kurang peduli terhadap rakyatnya karena ia ketagihan judi nyabung ayam. Dan berakhir pada Anusapati dibunuh oleh Tojaya, yaitu anak kandung Ken Arok, karena balas dendam. Ini lambat ya? Iya, bentar. lambat, Bang. Saya share aja. Udah ini Nah, belum? Ya. Udah. Nah, yang ketiga masa pemerintahan Tojaya itu tahun 1248.
Kehidupan sosial Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Tojaya juga tidak mengalami perubahan yang signifikan karena pemerintahan berlangsung sangat singkat. Tojaya dibunuh dan pemerintahan ini berakhir karena Tojaya dibunuh oleh pasukan khusus dari Ranggawuni, yaitu anak kandung Anusapati. Nah, yang keempat, masa pemerintahan Ranggawuni, yaitu tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni mulai menata ulang kerajaan Singasari, mulai meningkatkan pertanian, membuka sektor pelayaran, memperluas kekuasaan, membangun pengairan di Sungai Brantas. Rakyat hidup tentram dan aman selama masa pemerintahan Ranggawuni. Ranggawuni tidak dibunuh sehingga pemerintahan berlanjut ke anaknya, yaitu Kertajaya. Nah, yang kelima ini masa pemerintahan Kertajaya tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya itu pada masa pemerintahan Kertajaya ini nih. Nah, Kertajaya mempunyai ambisi untuk menyatukan Nusantara di bawah Singasari. Kertajaya mengadakan ekspedisi untuk memperluas daerah kekuasaannya. Nah, daerah kekuasaan Singasari pada masa Kertajaya ini meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian kecil Kalimantan, sebagian Sumatera, Melayu, sebagian kecil Sulawesi, Bali, Maluku, dan Laut Jawa. Kertajaya mengasihkan Wahid yang masih berhubungan dengan Kediri dan mengangkatnya menjadi bupati daerah kekuasaannya. Semua sektor dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran pada masa Kertajaya mengalami kesuksesan sehingga rakyatnya aman, tentram, dan makmur. Pemerintahan Kertajaya berakhir ketika Jaya Katuang yang memanfaatkan pasukan Mongol berhasil menghancurkan Singasari. Selanjutnya Politik Singasari. Framelens Audio Visual. Ini jadi yang sudah kita tahu bahwa Kertajaya ini politik Singasari ini mencapai pada puncak kejayaannya setelah naiknya Raja Kertanegara. Kertanegara ini untuk mengatasi masalah dalam negeri melakukan beberapa kebijakan, diantaranya mengadakan pergeseran pembantu-pembantu seperti Mahapatih Raganata digantikan dengan Argani dan lain-lain. 2. Berbuat baik pada lawan-lawan politiknya. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Campa dengan tujuan menghalau kedatangan pasukan Mongol di Jawa. 3. Memperkuat angkatan perang. Nah, tidak hanya di dalam negeri, Kertanegara juga memperluas kerajaan Singasari hingga keluar Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selain menguasai Malayu, Singasari menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura yang dikenal sekarang dengan Kalimantan Barat, dan Gurun Maluku. Selanjutnya yang sudah dijelaskan tadi juga, Kertanegara bermusuhan dengan Mongol karena menolak tunduk kepada Kaisar Mongol. Bahkan Kertanegara melukai utusan Kubilai Khan yang bernama Mengki. Peristiwa ini menyebabkan Kubilai Khan marah dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Singasari. Akan tetapi sebelum pasukan Mongol sampai di Jawa, kerajaan Singasari sudah mengalami kehancuran karena diserang dengan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Dalam penyerangan ini, pasukan Kediri berhasil membunuh Kertanegara beserta pembesar-pembesar istananya. Dengan wafatnya Kertanegara, riwayat kerajaan Singasari berakhir. Selanjutnya, tentang budaya Singasari. Framelens Audio Visual. Selanjutnya peninggalan sejarah kerajaan Singasari yang dibacakan oleh Baskara. Ya, lanjut. Jadi peninggalan sejarah kerajaan Singasari ini rata-rata dari abad 13. Yang pertama ada Candi Singosari. Candi ini campuran candi Hindu dan Buddha. Candi ini dibangun untuk mendharmakan Raja Kertanegara yang mangkat
atau meninggal pada tahun 1292 akibat istananya diserang tentara gelang-gelang Jayakatwang. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 13 dan tidak pernah selesai. Pada tiap sisinya terdapat arca Ganesha, ya, gajah, manusia berkepala gajah di sebelah timur, Resi Agastya di sisi selatan, ada Durga di sisi sebelah utara. Yang kini yang tersisa hanya arca Agastya karena yang lainnya sudah hilang, hancur, dan dicuri. Yang kedua ada Candi Jago. Menurut negara Kertagama dan para raton, Candi Jago sebenarnya dari kata Jajagu yang didirikan Kerajaan Singosari pada abad 13. Jajagu artinya keagungan, istilah sebutan tempat suci. Bagian atas ini hampir hilang karena tersambar petir. Relief Kunjara Karnanya dan Pancatantra dapat ditemukan di candi ini. Yang ketiga ada Candi Sumberawan. Candi Sumberawan ini berupa satu stupa tunggal. Batu candi berdenah bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik, dan polos tidak berelief. Para ahli memperkirakan Candi Sumberawan dulu ini namanya Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Kertagama. Yang keempat ada Arca Dwarapala. Arca ini difungsikan sebagai patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan Buddha. Wujudnya manusia besar atau raksasa atau monster. Biasanya ditemukan di luar candi, di gerbang, untuk melindungi tempat suci dari bala. Dwarapala juga menggenggam gada. Yang kelima ada prasasti. Ada Amogapasa, Singasari, Burare, Kudadu, Manjusri, Mulamalurung. Prasasti Amogapasa ini terletak di Melayu, yang lainnya di Pulau Jawa semua. Yang selanjutnya ada Arca Kendedes. Arca Kendedes ini perwujudan dari permaisuri Ken Arok. Kendedes yang dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Arca ini sangat indah dan halus. Sekarang arca ini ditempatkan di Museum Nasional Indonesia. Selanjutnya ada keris Empu Gandring. Keris ini dibuat langsung oleh pandai besi. Kawan, bisa saya kawan, kita untuk yang ini bisa Framelens langsung Audio ke Visual. sesi tanya jawab ya. Iya, bisa, Pak. Oke, ada berapa pertanyaan? Banyak nih, bagus-bagus pertanyaannya. Ya, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya. Sepertinya ditampung dulu. Ada yang dari Fauzia. Ya. Makam Kertanegara ada di dua candi, tolong dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Faiz, Tantrayana itu apa? Yang ketiga dari Harsina, bagaimana menjalin hubungan gitu ya dengan kerajaan lain. Terus juga nanya lagi. Oke. Cakrawala apa? Candi tidak berrelief dan hanya satu stupa. Cakrawala itu apa? Kerajaan Singosari. Menyebabkan perang saudara. Jadi silakan antum bisa runut ataupun bebas pertanyaan mana yang akan dijawab terlebih dahulu. Yuk, silakan. Saya izin menjawab pertanyaannya Harsina.
yang menanyakan tentang kerajaan-kerajaan yang dijalin oleh kerajaan Singasari pada masa itu. Jadi kerajaan kerajaan Singasari pada masa itu menjalin hubungan-hubungan dari ekspedisi Pamalayu yang dilakukan pada tahun 1275. Yang mana ekspedisi Pamalayu itu bertujuan untuk menjalin hubungan-hubungan kerajaan dengan para kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera untuk mengimbangi pengaruh dari Kubilai Khan pada saat itu. Jadi jalinan kerajaan-kerajaannya ya sekitar jalur dari Mahesa Anabrang yang melakukan ekspedisi Pamalayu seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Bagus jawabannya. Silakan yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan punya Fauzia. Mengapa Candi Sumberawan itu polos, tidak berelief, dan hanya satu stupa? Karena difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan pemujaan. Seperti sesajen untuk para leluhur. Ya sudah. Selanjutnya saya menjawab pertanyaannya Novira tentang arti dari Cakrawala Mandala. Cakrawala Mandala itu artinya persatuan Dwipantara. Dwipantara sendiri artinya antara pulau. Jadi niatnya untuk menyatukan daerah-daerah di Nusantara untuk jadi satu, tapi untuk punya miliknya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ahmad Fauzan yang menanyakan faktor-faktor terkait perang saudara yang terjadi di Singasari. Jadi sebenarnya bukan perang saudara ya, tapi bukan perang sih, tapi perebutan tahta atau kekuasaan yang dilakukan di keluarga kerajaan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi bukan sebuah perang yang besar gitu melibatkan banyak orang, hanya beberapa orang yang ingin merebut tahta untuk membalaskan dendam. Nah, faktor-faktornya adalah yaitu balas dendam. Jadi misalnya ayahnya itu dibunuh oleh Anusapati, kemudian anaknya ini membalaskan dendam untuk membunuh Anusapati. Kemudian Anusapati ini mempunyai saudara atau anaknya. Nah, kemudian anaknya ini mendengar kabar bahwa bapaknya itu telah dibunuh, maka dia membalaskan dendam lagi ke anaknya. Jadi seperti itu, kawan. Oke, bagus ya. Sudah terjawab semua kah? Sama menambahkan yang pertanyaan Fauzan, karena ada tukan Empu Gandring yang dimana kerisnya akan menumbalkan keturunan-keturunan Ken Arok. Ya. Oke, ya. Saya pikir cukup ya untuk 10 MIPA 2 ya untuk presentasinya. Jadi nanti yang belum terjawab bisa dijawab di kolom komentar ya, di fitur chat ya. Silakan bagi yang belum terjawab dilihat ya pertanyaan apa dan siapa penanyanya, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Bisa ditutup presentasi dari 10 MIPA 2 Kerajaan Singosari. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause kawan, kasih emotes begitu ya buat kawan-kawan yang luar biasa dari kelompok Kerajaan Singosari ya, 10 MIPA 2. Keren presentasinya, bahkan ada yang mempunyai gelar Ken Sang Amurwa Bumi begitu ya, berarti sudah meninggal kalau begitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk presentasi dari 10 MIPA 3. Nah, 10 MIPA 3
untuk kerajaan Mataram Lama atau Mataram Hindu-Buddha. Silakan siapa saja anggota kelompoknya, tolong disebutkan. Saya Pak. Terus ada Oke, Rasad. Bentar. Siapa lagi? Ada orang yang nggak di sini? Saya. Novira, oke. Terus siapa lagi? Astri. Astri. Oke, Astri. Terus? Saya, Pak. Dehan. Dehan, oke. Ya. Udah lengkap ya? Silakan kawan ya, waktunya jangan kelamaan ya. Kita kan banyak diskusi, seruan diskusi begitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Kita sampai 14.15. Jadi berbagi waktu dengan satu kelompok lagi yang akan tampil. Ya, bisa dimulai silakan Rasad. Ya sebentar Pak, sharing dulu Pak. Sudah terlihat Pak? Sudah kawan, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MIPA 3 akan memberikan presentasi tentang Kerajaan Mataram kuno ini. Nah, untuk perawalan dari presentasi ini akan dibuka oleh Dehan Akraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja nanti ke slide 2. Yep. Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Mataram kuno juga sering dikenal sebagai kerajaan agraris karena pekerjaan utama masyarakatnya sebagai seorang petani. Kerajaan ini menggunakan bahasa Jawa kuno dalam berkomunikasi. Budayanya banyak terpengaruhi oleh budaya India, terutama pada agama yang dianut. Masa awal kerajaan Mataram kuno. Politik pada masa awal Mataram kuno yaitu menurut Prasasti Mantiasi, penguasa pertama kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Nah, Raja Sanjaya ini menggantikan kekuasaan Raja Sana, yaitu bibinya, dan menaklukkan raja-raja kecil bekas bawahan Sana yang melepaskan diri dari Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh ini kerajaannya Raja Sana. Rakyat hormat padanya karena sifatnya yang arif, adil, dan memiliki pengetahuan yang luas dalam memerintah. Jadi pada masa Raja Sanjaya ini, kerajaan ini itu aman dan tentram. Nah, setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Rakai Panangkaran. Lanjut, awal perekonomian dari Kerajaan Mataram kuno. Jadi Kerajaan Mataram kuno itu terkenal dengan kerajaan yang berada di pedalaman dengan tanah yang subur. Nah, oleh karena itu awal perekonomian dari Kerajaan Mataram kuno ini masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani. Nah, kehidupan mereka tuh tentram dan makmur ketika pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Jadi dari awal pemerintahan tuh hidup mereka udah tentram dan makmur walaupun mereka berada di pedalaman. Jadi kayak memiliki keterbatasan gitu, tapi hidup mereka sudah berjalan dengan baik gitu. Lanjut ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada masa awal kerajaan Mataram. Kehidupan masyarakatnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu masyarakat kota, yang isinya yang hidup di istana atau di sekitar istana raja. Yang kedua adalah masyarakat desa, yaitu masyarakat yang hidup jauh dari istana raja. Mereka hidup dari pola agraris yang ditunjang bermacam-macam keahlian, seperti bertani. Untuk aspek budaya pada masa awal Mataram kuno ini,
terdapat beberapa peninggalan yang ditemukan itu pada awal-awal mulainya Mataram kuno. Nah, itu adalah Prasasti Sojomerto pada 680 Masehi. Prasasti ini berisi tentang Dapunta Shailendra yang merupakan dia itu yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa. Terus Prasasti Canggal pada 732 Masehi ini berisi bahwa Raja Sana adalah Raja Mataram kuno yang berkuasa sebelum Raja Sanjaya. Nah, Candi Gunung Wukir 732 Masehi yang merupakan candi Buddha yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Prasasti Kalasan 778 Masehi ini berisi tentang Raja Rangkai Panangkaran yang merupakan putra Raja Sanjaya itu membangun Candi Kalasan di Kalasan. Candi Kalasan 778 Masehi ini merupakan candi Buddha buatan Raja Rangkai Panangkaran yang disebutin di Prasasti Kalasan ini untuk Dewi Tara dan sebagai biara untuk para pendeta agama Buddha. Nah, setelah masa awal-awal itu terjadi perpecahan ya, soalnya awalnya itu agamanya Hindu sama Buddha. Nah, sekarang perpecahan jadi Hindu dan Buddha. Jadi berpecahan, mereka punya aspek-aspeknya sendiri. Nah, ini politik sebelum perpecahan yang tadi dijelaskan Dika. Sebelum perpecahan terjadi, Rakai Panangkaran kan menggantikan ayahnya Raja Sanjaya tadi. Nah, Panangkaran ini dikenal sebagai penakluk yang gagah berani dan dia disebut sebagai permata dari dinasti Shailendra. Nah, daerah kekuasaan Mataram kuno ini semakin luas di bawah pemerintahannya. Rakai Panangkaran mengubah agamanya yang semulanya yaitu di agama Buddha, yang sebelumnya di agama Hindu menjadi agama Buddha dan mendirikan dinasti Shailendra. Nah, pada masa kekuasaannya itu agama Hindu Buddha dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Namun setelah kekuasaannya berakhir ada konflik dikarenakan perpecahan anggota yang masih memeluk agama Buddha dan anggota yang memeluk agama Hindu. Terpecah menjadi dua dinasti. Setelah Raja Panangkaran ini meninggal, kerajaan ini terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya yang menempati Jawa Tengah bagian utara dan dinasti Shailendra yang menempati Jawa Tengah bagian selatan. Raja-rajanya bisa dibaca di situ. Lanjut perekonomian di dua dinasti. Jadi kan tadi udah terpecah menjadi dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Di dinasti Sanjaya itu sama seperti pada masa awal, perekonomian mereka tuh masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai seorang petani, tapi ada juga sebagai seorang pedagang, tapi kayak masih pedagang di wilayah Mataram kuno aja gitu. Terus buat dinasti Shailendra mereka juga sama pekerjaannya sebagai petani, pedagang, dan juga, ada juga sebagai pengrajin. Cuman bedanya adalah kalau dinasti Shailendra itu mereka menetapkan pajak pada rakyatnya, sedangkan kalau dinasti Sanjaya itu tidak menetapkan pajak. Gitu. Lanjut. Kemudian kehidupan sosial, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua dinasti dengan kepercayaan yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya yang merupakan penganut agama Hindu dan dinasti Shailendra yang merupakan penganut agama Buddha. Namun kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram kuno jauh dari konflik meskipun memiliki dua dinasti. Ikatan persaudaraan rakyat Mataram kuno sangat kuat dan itu dilihat dari banyaknya candi-candi besar yang dibangun pada masa itu. Lanjut. Untuk peninggalan budaya dari dua dinasti ini, yang Shailendra dan Sanjaya, untuk yang Hindu ini kan tadi Sanjaya, itu mereka mendirikan kompleks Candi Dieng yang punya nama-nama tokoh wayang. Jadi candi-candinya itu kan kompleks candinya. Maksudnya di dalamnya ada candi-candi yang dikasih namanya nama-nama wayang, Candi Bima, Puntadewa, Arjuna, Gatotkaca, dan Semar. Dan juga membangun kompleks Candi Gedong Songo. Nah, untuk dinasti Shailendra yang Buddha tadi itu, mereka membangun Candi Borobudur. Nah, candi ini mulai dibangun pada tahun 824 Masehi oleh Samaratungga, tapi dilanjutkan pada zaman Pramudawardhani dan Pikatan. Nah, yang dinasti Shailendra ini juga membangun Candi Ngawen, Mendut, dan Pawon. Tapi ya lebih ikoniknya itu, paling ikonik pasti ya Candi Borobudur. Nah, setelah perpecahan tadi itu menjadi dua dinasti, mereka sebelum kerajaan Mataram kuno ini ceritanya udah habis, mereka itu pokoknya perpecahannya jadi bersatu lagi, jadi seperti masa-masa awalnya lagi. Nah,
Kerajaan ini resmi bersatu kembali pada tahun 832 Masehi di bawah pemerintahan itu yang benar pemerintahan Rakai Pikatan ya. Nah itu mereka bersatu kembali karena terjadinya perkawinan antara Rakai Pikatan yaitu anggota yang beragama Hindu dan putri Rakai Garung atau Samaratungga yaitu Pramudawarni. Nah ibu kota kerajaannya dipindah ke Mangpratipura. Setelah Samaratungga wafat, Balaputra Dewa, anaknya Samaratungga itu menentang kekuasaan Rakai Pikatan. Namun Rakai Pikatan berhasil mempertahankan kekuasaannya. Jadi Balaputra Dewa melarikan diri ke Sumatera dan nanti di kemudian hari dia akan menjadi Raja Sriwijaya. Nah, setelah Rakai Pikatan turun tahta, dia digantikan oleh Dia Lokapada atau Kayuwangi lalu digantikan dengan Dia Balitung. Masa kejayaan hingga masa akhir. Nah, kerajaan ini tuh masa jayanya pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Mataram kuno maju pada bidang politik, agama, dan kebudayaan. Ibu kota kerajaan ini dipindah ke daerah Poh Pitu dengan banyak daerah sebelah timur yang berhasil dikuasainya. Daerah sebelah timur itu sampai ke Malang. Balitung membuat kebijakan yang membebaskan pajak desa-desa sekitar Paparuhan atau komplek penyeberangan. Sesudah pemerintahannya, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran dan raja yang berkuasa setelahnya adalah Daksa Tulodong Wawa. Sebelum masa berakhirnya Mataram kuno, pusat pemerintahan dipindah lagi oleh Empu Sindok ke Daha, Jawa Timur. Lalu akhirnya dipimpin oleh Dharma Wangsa Airlangga yang mendirikan kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Kahuripan. Setelah kerajaannya bersatu kembali, itu tuh perekonomian Mataram kuno tuh berkembang sangat pesat itu pas masa pemerintahannya Dyah Balitung karena dia memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan sehingga perdagangan Mataram kuno tuh dapat berkembang luas gitu. Terus pas pada masa akhir kerajaannya itu tuh semakin berkembang lagi yaitu pada saat pemerintahan Dharma Wangsa Airlangga berkembang perdagangan pada masanya itu berkembang perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional yang menawarkan hasil bumi dari sekitar kerajaan Mataram kuno. Terus tuh disebutkan pada prasasti Kamalagian bahwa para pedagang dari pulau-pulau di seluruh wilayah Nusantara tuh datang ke wilayah Mataram gitu. Jadi kayak dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan kayak gitu. Terus beberapa prasasti yang lain juga menyebutkan bahwa orang-orang Asia dari Asia Selatan dan Asia Tenggara menetap di Pulau Jawa untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan beberapa kerajaan di Pulau Jawa termasuk kerajaan Mataram kuno. Terus ternyata juga kerajaan Mataram kuno ini tuh sudah melakukan kegiatan impor dan ekspor. Mereka itu menggunakan barang impor yaitu berupa kain dari buatan India dan mereka juga ternyata melakukan kegiatan ekspor dengan bangsa-bangsa Tiongkok. Kemudian kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno berjalan dengan sangat tentram. Masyarakat senang bergotong royong dan dapat dilihat dari banyaknya candi. Maka dari itu kerajaan Mataram kuno dikenal dengan kerajaan pembuat candi. Kemudian masyarakat menegakkan sikap toleransi terhadap dua agama yang berbeda, yaitu Buddha dan Hindu. Namun masa keberakhiran tidak dapat dihindarkan. Kerajaan Mataram kuno berakhir karena perpecahan anggota keluarga kerajaan, bencana alam, dan juga ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Untuk kebudayaan dari masa usai perpecahan Mataram kuno ini, kita bisa melihat ada Candi Ratu Boko. Awalnya merupakan benteng yang dibuat oleh Balaputra Dewa dalam perebutan kekuasaan dengan Pikatan. Prasasti Ratu Boko ini prasasti yang ditemuin di Candi Ratu Boko, ya, yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Itu prasasti Siwarga pada tahun 856 Masehi. Prasasti ini berisi deskripsi tentang Candi Prambanan. Prasasti Argapura 863 Masehi berisi tentang nama asli dari Sri Maharaja. Rakai Pikatan adalah Empu Manuku dan Empu Lokapala telah memerintah kerajaan Medang pada saat Rakai Pikatan masih hidup. Nah ini harusnya nyambung ya, tapi ya nggak sengaja itu.
Terus lanjutannya lagi nih, ada lagi Candi Prambanan. Nah, jadi Mataram kuno ini dia membuat dua dari candi yang paling ikonik di Indonesia kan, ada Prambanan, ada Borobudur. Nah, ini Candi Prambanan ini dibikin setelah perpecahannya, pokoknya udah menyatu lagi. Nah, ini merupakan candi Hindu yang mulai didirikan oleh Kakai Pikatan pada tahun 850 Masehi dan dilanjutkan sehingga masa Dyah Balitung yang merupakan raja terbesar. Ya, ini pemerintah tahun 898 sampai 911 Masehi. Nah, terus ada juga Prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi menyebutkan raja-raja yang berkuasa sebelum Raja Balitung. Disebut juga Prasasti Balitung atau Prasasti Tembagapura. Jadi ini dibikinnya waktu 900 Masehi, jadi kayak ditulis-tulis raja-raja yang sebelum Raja Balitung ini. Ada Prasasti Turian 929 Masehi, ini berisi tentang penempatan ibu kota yang baru di Tamulang oleh Empu Sindok. Ini pemerintahnya 929 sampai 947 Masehi yang mengikuti pembuatan dinasti Isyana Wangsa dikarenakan pertentangan yang terus berlangsung. Sekian, apakah ada yang mau bertanya? Kawan, ada 3 pertanyaan awal aja yang dibahas di presentasi kali ini, ya, 3 pertanyaan awal. Yang pertama, perbedaan dinasti dengan kerajaan, itu dari Fauzia Fitri. Yang kedua, dari Anissa Layina, kenapa dinasti Sanjaya tidak menetapkan pajak? Ya, dan yang ketiga, dari M. Faiz, mengapa penamaan candi di kompleks Candi Dieng menggunakan nama-nama wayang? Apakah ada alasan khusus? Oke, 3 pertanyaan itu saja. Sisanya nanti dilanjutkan di fitur chat ya. Setelah ini kita langsung masuk ke kerajaan terakhir. Silakan bisa mulai dijawab, kawan. Kami diskusikan dulu ya Pak di WA-nya. Oke, kawan, dipercepat ya. Nah, saya mau menjawab ini apa? Pertanyaan dari Fauzia Fitri tentang ini apa perbedaan dari dinasti sama kerajaan kan? Jadi kalau kerajaan itu lebih kayak ini apa? Kayak satu raja. Nah, raja ini punya keturunan-keturunannya. Nah, dinasti ini lebih kayak ke masa-masanya. Jadi kalau misalnya dalam satu dinasti itu bisa aja rajanya kerajaan ini, tapi dinastinya itu satu dinasti namanya. Sekian itu. Itu untuk pertanyaannya Fauzi Fitri tadi itu. Oke, silakan dilanjut. Saya mau jawab yang pertanyaannya Anissa Laina. Pertanyaannya kenapa dinasti Sanjaya tidak menetapkan pajak. Jadi kenapa dia tidak menetapkan pajak itu karena dinasti Sanjaya itu kayak ngerasa takut ngebebanin rakyat-rakyatnya gitu kalau misalnya menetapkan pajak. Terus mereka ngerasa kalau kehidupan mereka tuh udah bisa makmur tanpa harus menetapkan apa sih kayak pengeluaran lebih gitu ke rakyatnya gitu. Oke, satu lagi ya berarti ya.
Saya jawab pertanyaan Firda yang Ya. contoh ancaman dari Kerajaan Sriwijaya menyebabkan Kerajaan Mataram kuno runtuh. Nah, jadi pas Kerajaan Sriwijaya itu ekspansi ke Jawa, nah itu mereka itu menyerang Kerajaan Mataram kuno. Ya, gitu Pak. Gitu aja sih sebenarnya. Oke kawan, makasih ya jawaban-jawaban yang diberikan. Ya silakan ditutup Rasad. Presentasinya silakan ditutup. Oke lah, saya tutup sendiri gitu ya. Maksudnya ada penutup dari kelompok antum. Oh ya, iya. Sekian dari sekian presentasi kami. Untuk penutupannya kami hanya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bagusnya begitu ya, luar biasa. Kasih apresiasi antum semua buat 10 MIPA 3 yang membawakan materi Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hidup Buddha. Silakan bisa dilanjut ya untuk pertanyaan yang belum dijawab, kawan-kawan kelompok Mataram bisa di fitur chat lanjutkan. Terakhir kawan di presentasi hari ini yaitu dari kelas 10 MIPA 1, tentu saja ini adalah Kerajaan Majapahit. Ya. Silakan siapa saja anggota kelompoknya mau disebutkan? Saya, Pak. Untuk kelompok Majapahit. Muhammad Faisal Radin, Pak. Oke. Faiz, terus? Iya, Pak. Ijaila. Kuncoro? Iya, Kuncoro juga. Oke, terus? Ija Naila. Iza Naila. Sudah? Satu lagi? Saya, Pak. Kalisa. Hah? Nulisnya gimana? Kalisa. Oh, KH, Kalisa. Oke, silakan kawan. Mulai bisa share screen ya. Oh, ini kayaknya mau muter video ya kayaknya ini ya. Enggak, Pak. Oh, kirain mau ada videonya begitu, narasinya ada di dalam video begitu. Faiz, kenapa? Sebentar, Pak. Kayaknya putus tadi. Khawatir kirain audio saya yang bermasalah gitu maksud saya. Sudah terlihat belum, Pak? Kalau ini tampilan sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kerja Pak atas
Nama saya Muhammad di Abna. Kemudian ada Ikan absen 13, Kalisa Salsabila 14, Pencora 12. Kemudian berikut adalah Prof. Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berkuasa pada tahun 12 dan sampai 1527 Masehi. Bahasa yang digunakan umumnya adalah Jawa Kuno, tapi juga menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian agama yang Majapahit adalah agama Hindu-Buddha dan agama Hindu. Agama adalah Tata dan ibunya terletak di Trawulan, Mojokerto. Kemudian lambang dari kerajaan Majapahit adalah Surya Majapahit dan benderanya adalah bendera merah putih dengan jumlah merah ada 5 dan warna putih. Sekarang bendera ini digunakan di awal Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Kemudian Surya Majapahit. Surya Majapahit ini merupakan lambang dari Majapahit seperti Garuda sebagai lambang dari Indonesia. Surya Majapahit ini menggambarkan dewa-dewa ada pada kerajaan Majapahit. 9 dewa utama terletak di bagian tengah, itu yang paling Siwo, timurnya adalah Dewa Itupa, dan tenggara Maheswara, selatan Brahma, barat daya Rudra, barat Mahadewa, barat laut Sangkara, di utara Wisnu, dan timur laut Sambu. Dan yang pinggir-pinggir dari Surya Majapahit itu adalah dewa-dewa tambahan. Masa pembukaan sejarah Majapahit itu dibagi menjadi 3, itu masa pembentukan, puncak kejayaan, dan masa runtuhan. Masa pembentukan itu dimulai dari kehadirannya kerajaan Majapahit pada tahun sekitar 1292 Masehi. Itu akibat perang Katuang Singasari. Dan Jakatuang membebaskan masyarakat, tapi Raden tidak dipilih. Itu yang kemudian membuat desa bernama Majapahit. Hingga kemudian setelah kerajaan Majapahit, kemudian dari Jaya menyerang Jayatuan dan kemudian kerajaan yang beribu di Trawulan. Tetapi pada masa pemerintahan ini muncul pemberontakan dari pembentuk-bentuknya. Kemudian setelah digantikan orang yang bernama 1309 sampai 1328 Masehi. Pada masa Raden Wijaya sudah muncul beberapa pemberontakan, tetapi karena sikap Jaya Negara yang lebih mementingkan kekuasaan, maka pemberontakannya semakin parah. Dan dari pemberontakan berbahaya adalah pemberontakan putih. Akibat dari pemberontakan wilayah Majapahit berhasil sehingga di kapal bikin oleh kemudian strategi taktik dari pemberontakan putih hingga diangkat jadi Patih Kuripan. Setelah Jaya Negara wafat, itu digantikan oleh masa pemerintahan Dewi yang berkuasa sekitar tahun 1328 sampai 1351 Masehi. Sebenarnya ketika Jaya Negara wafat, yang berhak untuk memetikan tahta kerajaan Majapahit adalah ibu tirinya Jaya Negara. Tapi dirinya tersebut menjadi Suni dan menunjukkan Ibu Tunggadewi ini. Kemudian pada masa ini merupakan di bawah pimpinan Gajah Mada. Misalnya Gajah Mada diikan menjadi Mahapati. Nah, pada saat pemerintahan
Mada mulai dilakukan besar-besaran kerajaan Majapahit. Kemudian itu masa pemerintahan berakhir awalnya ibu dari Tribuna Tunggadewi ini, karena dia merasa tahta yang tahta ibunya. Si ibu kuat, maka tugasnya sebagai Raja Majapahit telah usai. Kemudian Tribuna Tunggadewi dilanjutkan dengan kekuasaan di Muruk 1350 sampai 1389 Masehi. Beliau mendapat dengan prajurit-prajurit berhasil mencapai zaman keemasan di Kerajaan Majapahit. Lain yang mendukung kekuasaannya dan pimpinan Laksamana berhasil untuk armada angkatan laut yang hingga di negara maritim. Kemudian daerah kekuasaan Majapahit juga berkembang, kemudian hubungan dengan kerajaan luar juga berkembang. Berikut adalah Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada saat pelantikannya mati. Ini adalah Gajah Mada ini ingin kekuasaan Majapahit di atas kekuasaan raja-raja di Nusantara. Dan Majapahit dan Gajah Mada tidak ingin beristirahat sampai Nusantara tunduk di bawah kerajaan. Peta dari kekuasaan Majapahit. Majapahit juga ada hubungan baik dengan kerajaan Champa, Kamboja, kerajaan Siam di Thailand, dan juga kerajaan Burma. Kemudian masa keutuhan di kerajaan Majapahit yang disebutkan oleh utamanya ada tokoh yang cakap untuk melanjutkan kekuasaan Majapahit setelah wafat Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sebenarnya awal sudah dimulai ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk dan itu Hayam Wuruk melihat Sultan Yogyakarta, kemudian tertarik mengirimkan surat ke kerajaan Pajajaran. Waktu itu seluruh Nusantara berhasil dibawa pasukan Majapahit kecuali kerajaan Pajajaran ini, padahal bersebelahan dengan kerajaan Majapahit. Kemudian Hayam Wuruk mengirimkan surat kepada kerajaan Pajajaran untuk melamar Dyah Pitaloka dan mengajak Dyah Pitaloka untuk ke Majapahit. Beberapa anggota kerajaan Pajajaran merasa curiga akan undangan tersebut karena mereka mengira bahwa ini hanya tujuan politik, yaitu untuk menyatukan Majapahit dan Pajajaran. Dan ada juga hal aneh tadi, yaitu menurut adat Jawa seharusnya pengantin pria ini pengantin wanita, tapi sebaliknya Hayam Wuruk mengajak pengantin Dyah Pitaloka untuk ke Majapahit. Dan ini menambah kebaikan, tapi Dyah Pitaloka tetap diberangkatkan ke Majapahit bersama ayahnya dan bersama dengan hanya sedikit pasukan. Kemudian di pasukan maka Gajah Mada muncul niat untuk menguasai Pajajaran untuk menuntaskan palapanya, sehingga ketika kerajaan Pajajaran tersebut sudah sampai di gerbang Majapahit, kemudian diminta tunduk oleh Gajah Mada. Tetapi raja dari Pajajaran ini tidak mau tunduk karena ingin kamputnya dan mengejek Gajah Mada. Kemudian sebelum Hayam Wuruk datang ke lokasi, itu Gajah Mada sudah mengirimkan pasukannya untuk menyerang Pajajaran. Peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Gajah Mada. Kemudian semua pasukan dari Pajajaran berhasil dibunuh kecuali Dyah Pitaloka. Kemudian Dyah Pitaloka melakukan bela pati, yaitu di bangsa dan negaranya. Hayam Wuruk yang baru datang itu meratapi kematian Pitaloka. Akhirnya dia menikahi ibunya sendiri. Dia menikahi ibunya sendiri. Kemudian akibat dari tragedi ini,
Gajah Mada mendapatkan tantangan kecurigaan dari keluarga-keluarga kerajaan Majapahit. Kemudian Gajah Mada diasingkan karena tidak menghiraukan keinginan dari mahkota Hayam Wuruk. Kemudian Gajah Mada diberikan tanah oleh Hayam Wuruk di Madagaripura yang letaknya agak jauh dari pemerintahan Majapahit. Hal itu seperti ajakan Hayam Wuruk kepada Gajah Mada untuk pensiun dini, sehingga hubungan antara Gajah Mada dengan Hayam Wuruk menjadi renggang. Hal ini menjadi awal peruntukan dari kerajaan Majapahit. Karena tidak adanya Gajah Mada, maka banyak pemerintahan Majapahit yang tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ketika Hayam Wuruk wafat, maka terjadi perang Paradrak, yaitu perang saudara yang terjadi pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Hal ini disebabkan karena Majapahit belum memilih penerusnya, karena anak pertamanya merupakan anak dari selirnya yang bukan anak pertamanya, sehingga terjadi perang saudara dari perdagangan menjadi lepas oleh kerajaan lain. Kemudian ditambah lagi dengan ekspedisi Tiongkok yang dipimpin oleh Cheng Ho. Ini kemudian ketika sukanya sampai di Halo, Faiz, kok suaranya menghilang? Lempar, Pak. Oh, terlempar ya. Waduh, khawatir ada yang nyulik begitu ya. Oke, kawan. Yang lain bisa share screen kah? Waktunya 5 menit lagi untuk presentasi. Anggota kelompok yang lain, Kuncoro, terus siapa lagi tadi, Iza. Tunggu sebentar Pak, putus Pak sepertinya. Oh. Lagi reconnecting Pak. Iya. Khawatir nanti Zoom-nya keburu mati ya, 14.15. Mumpung masih nunggu, minggu depan itu kita ya sifatnya umum, ya bahan materinya umum. Antum tidak perlu lagi baca tentang kerajaan-kerajaan yang dipresentasikan, ya. Sekali lagi materinya umum tentang Hindu Buddha di Indonesia, ya, mulai dari awal masuk, perkembangan, dampak dan sebagainya. Sekali lagi kerajaan-kerajaan nanti tidak usah dibaca, tetapi secara umum saja. Oke, bisa dilanjutkan Pak Is, 5 menit lagi ya, silakan. Berikut adalah silsilah raja-raja kerajaan Majapahit, dan ini adalah raja-rajanya. Dari yang pertama Raden Wijaya yang terkenal Hayam Wuruk, dan kemudian yang raja terakhirnya adalah Raja Patih Udara. Lanjut ke politik dan pemerintahan. Kemudian politik dan pemerintahan kerajaan Majapahit. Di sini kita akan membahas tentang pemerintahan Majapahit, kedua pembagian wilayah di Majapahit, lalu pertahanan dan keamanan, kemudian hubungan diplomatik kerajaan Majapahit, dan yang terakhir peninggalan sejarah. Yang pertama, pemerintahan Majapahit. Majapahit mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan, yaitu yang pertama, Rakyat Mahamantri Katrini, yang dijabat oleh putra raja. Yang kedua, Dewan Pelaksana, yang terdiri atas Rakyat Mahapati atau Patih Mangkubumi, Rakyat Tumenggung, Rakyat Demu, Rakyat Rangga, dan Rakyat Kanuruhan. Dan yang terakhir adalah Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sabta Prabu. Berikut yang disebutkan tadi adalah badan pemerintahan yang berada di pemerintah pusat. Kemudian selain badan pemerintahan yang berada di pemerintah pusat, Kerajaan Majapahit juga memiliki badan peradilan yang disebut sebagai Saptopati,
Lalu yang kedua terdapat hukum yang disusun oleh kitab hukum yang disusun oleh Gajah Mada yang disebut dengan Kitab Kutara Manawa. Lalu badan hukum dan keagamaan yang disebut dengan Dharma Diaksa. Terdapat dua Dharma Diaksa, yaitu yang pertama Dharma Diaksa Ringkai Saiwan yang mengurusi agama Siwa atau Hindu. Lalu yang kedua Dharma Diaksa Ringkasotan yang mengurusi agama Buddha. Kemudian Dharma Diaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Sang Pamega. Lalu pembagian wilayah. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit memiliki 12 wilayah. Berikut adalah hierarki dalam pengklasifikasian wilayah. Yang pertama ada bumi. Bumi adalah berupa kerajaan yang diperintah oleh raja. Lalu yang kedua ada nagara. Nagara ini diperintah oleh raja, yaitu gubernur, atau nata, yaitu tuan, atau bre, yaitu pangeran atau bangsawan. Kemudian ada watek. Watek ini dikelola oleh seorang wiyasa. Lalu ada kuwu yang dikelola oleh lurah, lalu wanua yang dikelola oleh tani, dan kabuyutan. Kabuyutan ini berupa dusun kecil atau tempat sakral. Oke, kawan, bagus. Adakah pertanyaan tadi dari sudah mulai ada pertanyaan tadi di fitur set ya. Fauzia, kenapa Majapahit mengizinkan kepemimpinan perempuan? Silakan bisa langsung dijawab. Pak, maaf ini presentasinya tadi belum selesai. Kemudian pertahanan dan keamanan. Berdasarkan buku sejarah Yuan, prajurit pada Majapahit awal didominasi oleh infanteri ringan. Sebagian besar senjata adalah busur dan panah, tombak bambu, dan pedang pendek. Pada masa kerajaan Majapahit, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut cetbang. Majapahit memiliki pasukan elit yang disebut Bayangkara. Tugas utamanya adalah melindungi raja dan kaum bangsawan. Majapahit ini mengawali penggunaan senjata api di Nusantara. Kemudian Majapahit memiliki 5 armada perang yang menggunakan jong secara besar-besaran pada kekuasaan lautnya. Lalu hubungan diplomatik. Kerajaan Majapahit menggunakan semboyan Mitretasatata sebagai landasan dalam menjalankan politik luar negeri yang bersifat kekerabatan. Mitrekasatata berarti persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat. Menurut negara Kertagama Buku 5, bangsa asing yang menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit adalah Sangkayodhyapura yang berada di Thailand, Dharmanagari, Marutmarajapura, dan Sinanagari yang berada di Myanmar. Kemudian ada kerajaan Champa, Kamboja, dan Yawana. Selain negara-negara tersebut, Majapahit juga menjalin hubungan dengan Siam, Burma, Kamboja, Annam, India, dan Cina. Lalu yang terakhir ada peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit yaitu situs Trowulan. Situs Trowulan ini terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di dalam situs Trowulan terdapat beberapa situs arkeologi, di antaranya adalah Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, Gapura Waringin Lawang, Candi Brahu, Makam Putri Cempa, Kolam Segaran, Candi Menak Jingga, dan situs Watu Umpak, dan juga Makam Troloyo.
kemudian hubungan antara agama, sosial, dan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antar agama, sosial, dan ekonomi Kerajaan Majapahit. Dimulai dari kehidupan sosialnya, yaitu pertama, keadaan hidup aman dan tentram di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Terdapat jalan-jalan dan jembatan untuk perdagangan dan lalu lintas antar desa. Secara umum tidak jauh berbeda dengan Singasari. Kemudian pemerintah memperhatikan kepentingan rakyatnya. Keamanannya itu terjamin penuh, hukumnya dijalankan dengan baik, dan tidak pandang bulu. Kemudian terdapat strata sosial atau hierarki sosial pada Majapahit. Itu pertama ada golongan 4 kasta catur warna dalam Majapahit ya, yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ada Brahmana yang menjalankan tugasnya yaitu 6 dharma, kemudian ksatria, kebangsawan, prajurit, dan sebagainya, yaitu mempunyai tugas pemerintah, tampuk pemerintahan, kemudian Waisya, melakukan perdagangan, berternak dan bertani, dan terakhir Sudra, kewajiban untuk mengabdi pada pendeta atau Brahmana dan menaati perintah kasta tertinggi lainnya. Kemudian terdapat kasta tambahan pada Kerajaan Majapahit, yaitu kasta yang kelima, yaitu Pancacama, yang terendah dalam Majapahit. Yaitu ada pertama ada Candala, merupakan anak dari perkawinan campuran antara laki-laki golongan Sudra dengan wanita dari golongan ketiga lainnya, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Kemudian ada Mlecha, adalah semua bangsa di luar Arya tanpa memandang bahasa dan warna kulit, yaitu para pedagang-pedagang asing seperti Cina, India, Campa, dan Siam, dan lain. Kemudian yang terakhir ada Tuca, ialah golongan yang merugikan masyarakat. Salah satu contohnya adalah para penjahat. Kemudian kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit itu terdapat lalu lintas perdagangannya sangat lancar dari antar sungai sampai ke luar negeri. Kemudian terdapat beberapa pelabuhan untuk singgah para pedagang dan untuk melakukan jual beli seperti Pelabuhan Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Kemudian termasuk negara yang agraris, kemudian negara perdagangan, terdapat pajak dan denda dengan uang tunai. Kemudian banyak alat tukar, penggunaan mata uang kepeng dan gobok yang berasal dari Tiongkok. Pekerjaan spesialis penduduknya yaitu pengrajin emas dan perak, penjual minuman, dan tukang daging. Kemudian komoditas Majapahit, yaitu ekspornya, Majapahit mengekspor lada, garam, kain, dan burung kakatua. Kemudian Majapahit juga mengimpor mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Kemudian faktor-faktor kemakmuran ekonomi Majapahit, yaitu kesuburan lahan di lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara yang membangun berbagai infrastruktur irigasi. Kemudian pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai ekspor-impor serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur atau Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah menjadi sumber pemasukan yang penting bagi Majapahit. Nah, ini salah satu yang ditulis oleh Tao Ji yang berasal dari Cina, menyebutkan tentang kekayaan dan kemakmuran Jawa pada masa itu. Ya, bisa dibaca sendiri. Next, please. Kemudian kehidupan agamanya. Kehidupan agama Majapahit yaitu Hindu-Buddha yang saling bersandingan dan bertoleransi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hayam Wuruk yang merupakan penganut Hindu Siwa dan patihnya Gajah Mada yang beragama Buddha. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit banyak disinggung dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular
Salah satu kutipannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang sampai saat ini juga digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sastra, bahasa, dan budaya Kerajaan Majapahit. Langsung next. Sudah Bisa langsung slide berikutnya. Sastra Kerajaan Majapahit. Bidang sastra pada masa Kerajaan Majapahit mengalami kemajuan. Berdasarkan pemakaian bahasanya, kitab-kitab peninggalan Majapahit dibagi menjadi dua, yaitu sastra zaman Majapahit awal atau Majapahit I dan sastra zaman Majapahit akhir atau Majapahit II. Karya sastra Majapahit awal adalah karya sastra berupa cerita atau kisah yang menggunakan penulisan aksara Jawa. Karya sastra Majapahit akhir ditulis dengan bahasa Jawa, di antaranya ditulis dalam bentuk tembang, dan ada pula yang berbentuk gancaran atau prosa. Beberapa contoh sastra Majapahit awal di antaranya Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Kitab Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, Kitab Kunjara Karna, dan Kitab Parahayajna. Lanjut. Beberapa contoh peninggalan sastra Majapahit akhir, di antaranya Kitab Sendayana, Kitab Sarandaka, Kitab Ranggawale, Panji Wijaya Krama, Kitab Usana Jawa, dan Kitab Usana Bali. Bahasa Kerajaan Majapahit. Pertama, bahasa yang digunakan penduduk Majapahit di Jawa serta beberapa penduduk Bali dan Madura adalah bahasa Jawa kuno. Beberapa kosakatanya dipengaruhi oleh bahasa Sangsekerta. Dua, bahasa keagamaan umat Hindu di Majapahit adalah bahasa Sangsekerta. Bahasa ini lazim digunakan untuk keagamaan karena kebanyakan penduduk dan kalangan istana beragama Hindu. 3. Bahasa yang dipakai untuk keperluan sastra pada masa Majapahit adalah bahasa Kawi. Bahasa ini merupakan campuran dari bahasa Jawa kuno dan bahasa Sangsekerta. Lanjut. Budaya Kerajaan Majapahit. Pola tata Kerajaan Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat 4 kasta seperti di India yang disebut caturwarna, tetapi itu hanya bersifat teoritis dalam literatur istana. Budaya Majapahit juga menghasilkan banyak peninggalan, salah satunya adalah candi dan gapura. Candi merupakan sebuah bangunan keagamaan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi atau tempat atau bisa juga diartikan istana, pemandian, gapura, dan lain sebagainya. Gapura merupakan pintu masuk istana atau candi. Candi pada masa Majapahit memiliki beberapa ciri, di antaranya candi kaki berundak teras 1, 2, atau 3, area candi berbentuk persegi panjang memanjang ke belakang, dan candi induk berada di halaman belakang. Candi menggunakan atap dari bata atau batu, dan candi memiliki sepasang tangga di kiri dan kanan pintu masuk yang bertemu membentuk tangga tunggal.
Beberapa candi dan gapura Majapahit antara lain Candi Pari yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Gapura Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Tikus yang berada di situs arkeologi Trowulan di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Candi Brahu bersama Candi Tikus berada di situs arkeologi Trowulan juga, dan Candi Ceto yang terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Pengaruh Majapahit di masa kini. Yang pertama, Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. Yang kedua, seni arsitektur seperti gapura sekarang masih banyak digunakan. Yang ketiga, agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan di suku Tengger yang merupakan bekas kekuasaan Majapahit. 4. Peninggalan sejarah digunakan sebagai lokasi wisata, misalnya Candi Penantaran dan Komplek Trowulan di Mojokerto. Kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Kitab Sutasoma menjadi semboyan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, cerita wayang yang berasal dari epos India seperti Mahabharata dan Ramayana menjadi salah satu media penyebaran agama Islam. Kemudian kesimpulan dari presentasi tadi adalah yang pertama, Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur, berdiri di antara abad ke-14 sampai ke-15 dengan semboyan Mitreka Satata. Lalu yang kedua, Majapahit mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Yang ketiga, Majapahit menerapkan sistem pemerintahan dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, kehidupan sosial di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk berjalan sangat baik. Lalu yang kelima, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Dan yang terakhir, penyebab keruntuhan Majapahit adalah karena tidak adanya tokoh yang cakap untuk melanjutkan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kemudian hikmah yang dapat diambil dari kisah Kerajaan Majapahit, yaitu ada hidup rukun, bekerja sama untuk mencapai tujuan, menjaga persatuan dan mencegah perpecahan, menjalankan sumpah dengan sungguh-sungguh, serta memiliki tekad yang kuat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasinya keren-keren hari ini kawan, luar biasa gitu ya. Bahkan Zoom ngasih waktu mungkin berapa ini? Lebih dari 5 menit ini. Biasanya langsung mati begitu ya. Daripada nanti keburu mati sendiri, mohon maaf sekali lagi tadi tidak ada tanya jawab begitu ya. Saya sangat apresiasi. Bagi yang mungkin belum presentasi ya mohon dimaafkan karena memang sistemnya random begitu ya, biar proporsional, ada perwakilan tiap kelas dan juga perwakilan kerajaan. Sekali lagi saya ingatkan minggu depan ya untuk kuis tetap semangat begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan hasil yang terbaik buat kita semua. Amin. Oke, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.